Probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik sampel probability sampling meliputi yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, metode ordinal maupun tabel bilangan random. Untuk penentuan sampel dengan cara ini cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu. Apalagi jika jumlahnya besar, sampelnya besar. Yang kedua, proportionate startive random sampling. Proportionate startive random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini jika tidak investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. 4. Disproportionate stratified random sampling. Disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang kelima, cluster sampling atau area sampling. Cluster sampling atau area sampling juga cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau kluster. Kelemahan teknik pengambilan sampel ini dapat dilihat dari tingkat error samplingnya. Jika lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan strata karena sangat sulit memperoleh kluster yang benar-benar sama tingkat heterogenitasnya dengan kluster yang lain di dalam populasi. Yang keenam, non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, dengan cara memilih elemen-elemen berdasarkan interval yang tetap. Berikutnya sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu, sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Teknik ini, jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Teknik ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel, di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam. Yang berikut sampling aksidental atau accidental sampling. Nah, sampling aksidental itu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.
bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan sumber data. Nah, dalam teknik sampling aksidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Berikut itu sampling proposif. Sampling proposif merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam proposif sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel dihubungkan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan peneliti atau permasalahan penelitian. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel. Bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh juga disebut dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang berikut, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mulanya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, dan begitu seterusnya sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak, ibaratkan sebuah bola salju. Yang mengelinding makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposif dan snowball.